Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan manajemen dan laboratorium pendidikan fisika. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan terkait dengan bahasan terkait dengan Mabler laboratorium ya. Nah, eh, intinya Mabler Laboratorium ini melibatkan semua perabot inti yang membuat kegiatan praktikum itu berjalan lebih aman, lebih efektif, dan nyaman gitu ya. Fokus kita itu bukan cuma sekedar bentuk meja, kursi, lemari gitu ya, tetapi analisa terkait dengan bagaimana dimensinya harus seperti itu gitu. Bagaimana bahan-bahan dipilih, serta apa implikasinya bagi keselamatan, bagi ergonomi, dan bagi secara umum manajemen aset lab ya. Nah, setelah sesi ini diharapkan kalian semua bisa menilai dan merancang Mabler Lab yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Khususnya adalah untuk pembelajaran IPA atau pembelajaran fisika di sekolah ya. Baik, ini. Nah, yang dimaksud dengan fasilitas Mabler itu termasuk adalah meja, kursi, lemari, rak gitu ya, dan sejenisnya yang secara fungsi dan bahan itu berbeda dari perabot di kelas yang biasa ya. Nah, di lab beban itu lebih berat gitu ya. Kemudian apa? Kemudian ada paparan bahan kimia. Bahan kimia, ada paparan listrik, bisa juga paparan panas dan juga bisa jadi kecipratan air gitu ya. Walaupun prinsipnya dia adalah mebel yang sama dengan yang ada di kelas gitu ya. Namun karena fungsi dan tujuan pemakaiannya, maka maka Mabler Laboratorium itu memiliki bentuk, ukuran, dan jenis dari bahan tertentu yang dapat eh, terspe- terspesifikasi gitu ya, khusus untuk kebutuhan lab. Yaitu tadi alasannya karena di lab itu dia ada beban-beban yang mungkin tidak ada pada beban-beban yang muncul pada Mabler yang di ruang biasa gitu ya. Kayak tadi ada berat, ada apa alat-alat berat gitu ya, ada bahan kimia, ada paparan panas, kemudian bisa juga terciprat air dan juga listrik gitu ya. Nah, kita harus mendesain Mabler laboratorium ini, desain dan materialnya itu harus lebih tangguh ya. Harus lebih tangguh, kemudian eh, i- yang kemudian adalah mudah dibersihkan gitu ya. Jadi selain dia harus lebih kuat ya dan lebih tahan gitu terhadap paparan-paparan tadi, tapi dia juga lebih mudah untuk dibersihkan. Nah, ada tiga kriteria utama gitu ya kita dalam menganalisis kebutuhan Mabler Laboratorium itu adalah yang pertama ketahanan ya. Ketahanan itu terkait dengan terhadap beban dan juga pada bahan gitu ya. Kemudian yang kedua keselamatan ya. Keselamatan itu terkait dengan gimana Mabler itu dibuat tepi-tepinya itu lebih tumpul gitu ya. Kemudian dia berdiri dengan lebih stabil, kemudian dia anti slip gitu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah keterjangkauan. Jadi dia harus terjangkau. Artinya terjangkau itu maksudnya dia mudah diraih gitu ya. Dalam segi tata letak dan penempatan dia harus mudah diraih supaya dia apa mudah untuk digunakan dan juga untuk dilakukan perawatan atau dibersihkan gitu ya. Nah, eh, meja lab itu pada umumnya ada beberapa jenis ya. Itu dia bisa beberapa jenis. Yang pertama adalah meja praktikum. Ini merupakan meja yang utama yang ada di ruang praktikum ya. Nah, ini adalah meja yang diperuntukkan untuk siswa dalam melakukan kegiatan gitu ya. Yang kedua ada namanya meja demonstrasi. Nah, ini adalah meja yang digunakan oleh guru dalam mencontohkan atau mendemonstrasikan atau menunjukkan sebuah fenomena kepada siswa gitu ya di kelas gitu. Atau bukan, sorry, bukan di kelas, di ruang praktikum. Biasanya supaya siswanya memiliki gambaran terkait dengan praktikum apa yang akan dilaksanakan dan juga memiliki pemahaman awal gitu ya, memiliki pemahaman awal sehingga pada saat melakukan praktikum dia sudah memahami
apa yang akan dia lakukan dalam praktikum tersebut gitu ya. Karena konsep-konsep awalnya atau konsep-konsep dasarnya sudah dia pahami ketika demonstrasi tersebut ya. Kemudian selain itu juga ada meja persiapan ya. Ini adalah meja yang peruntukannya adalah untuk menyiapkan alat dan bahan ya. Dia menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan sebelum praktikum itu dilaksanakan. Yang keempat itu ada meja tulis ya. Nah, meja tulis ini adalah meja administrasi yang dimiliki oleh guru ya atau digunakan oleh guru atau laboran gitu ya untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya administratif gitu ya. Nah, masing-masing dari meja ini itu punya ciri dan ukuran ya, kelengkapan instalasi dan penempatan atau posisi yang berbeda-beda gitu ya. Eh, Kemudian ketika kita ingin mengevaluasi gitu ya, bagaimana penggunaan dari masing-masing meja ini, kita tanyakan dulu siapa pengguna utamanya gitu ya, apakah guru, apakah laboran, apakah siswa gitu ya. Kemudian aktivitas apa yang dilakukan, apakah melakukan percobaan, melakukan demonstrasi, melakukan kegiatan-kegiatan administrasi gitu ya. Kemudian instalasi apa yang dibutuhkan? Apakah instalasi listrik, apakah instalasi air, ataukah instalasi gas gitu ya. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini menjadi pertimbangan utama bagi kita dalam menyusun ya atau mendesain meja-meja yang kita gunakan di laboratorium. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah meja praktikum ya. Nah, meja praktikum ini adalah meja yang digunakan oleh siswa untuk melakukan eksperimen. Biasanya dia secara berkelompok ya, dia bisa 2 sampai 4 orang. Ukurannya umumnya setinggi 75 cm ya, lebarnya biasanya 70 cm dan panjangnya 120 cm. Ya. Nah, kurang lebih meja praktikum ini ukurannya 2 kali lebih besar ya daripada meja belajar di kelas gitu ya. Kenapa begitu? Karena penggunanya juga kan 2 kali lebih banyak gitu ya. Kalau meja di kelas bisa jadi maksimal 2 orang. Kalau ini kan bisa 2 sampai 4 orang sehingga penggunanya lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia harus bisa menampung peralatan-peralatan praktikum ya dan juga mungkin alat tulis gitu ya kalau dibutuhkan gitu. Sehingga kebutuhan ruangnya eh, tentu saja lebih banyak daripada atau lebih besar daripada kebutuhan eh, ruang untuk meja biasa gitu ya. Nah, biasanya ya kewajiban pertamanya adalah adanya akses listrik ya biasanya ya. Kalau untuk praktikum-praktikum yang membutuhkan akses listrik ya. Contohnya adalah praktikum-praktikum eh, rangkaian listrik, magnet dan seterusnya gitu ya. Kemudian ini tapi rangkaian listrik ini wajib aman ya, harus aman. Kemudian antar meja sebaiknya tidak menempel ya, tidak menempel ya, dipasang terpisah. Ini untuk sirkulasi ketika orang berlalu lalang gitu ya. Kemudian utamanya adalah demi keselamatan kerja ya. Perhatikan juga bahwa material permukaan pada meja praktikum ini dia harus tahan gores, tahan panas ya. Tahan panas yang ringan tentu saja ya kalau dibakar mungkin terbakar juga gitu. Kemudian salah satu karakter utama yang perlu ada adalah mudah dibersihkan ya. Mudah dibersihkan setelah praktikum ya. Kemudian pertimbangkan ya rentang tinggi meja ya 75 sampai 90 meter. Eh, Sediakan juga footrest ya. Footrest itu tempat beristirahat kaki gitu ya. Kemudian sesuaikan tinggi kursi dengan tinggi meja agar posturnya netral gitu ya, agar tidak melelahkan bagi pengguna gitu atau bagi praktikumnya. Material permukaan meja sebaiknya eh, tahan bahan kimia ringan ya, kemudian dia tidak menyerap noda. Jadi dia ketika tertumpah pada sebuah cairan-cairan tertentu, nodanya itu tidak terserap gitu ya. Nah, kemudian tepi-tepinya ini kalau bisa dibuat atau sebaiknya ya, sebaiknya itu dibuat rounded ya, atau agak tidak tidak lancip gitu ya. Nah, ini untuk mengurangi resiko cedera ya. Kemudian hindari bahan-bahan yang bisa membengkak ketika dia lembab gitu ya.
Kemudian perlu diperhatikan juga manajemen kabel dan stop kontak gitu ya. Sehingga mudah dijangkau dan aman gitu ya. Letakkan stop kontak itu terbenam ya. Terbenam ini di sini nggak ada gambarnya ya. Itu bisa disimpan di pinggir-pinggirnya biasanya. Stop kontaknya itu kalau bisa sih terbenam atau minimal ada tutupnya ya. Nah, ini untuk mencegah adanya tumpahan-tumpahan yang masuk ke dalam stop kontak ya. Kemudian terkait dengan kebersihan dan warna, itu pilih warna permukaan yang netral ya dan medium gitu. Agar apa? Agar tumpuhan apa kalau ada tumpahan atau kalau ada kotoran dia itu bakal terlihat ya. Kemudian jangan terlalu gelap ya, sehingga kalau ada komponen-komponen alat yang tercecer gitu ya, dia bakal terlihat gitu. Kalau dia mejanya dibuat lebih terang gitu ya. Dan itu juga memudahkan kita untuk mengidentifikasi adanya kotoran sehingga pembersihan jadi lebih mudah gitu ya. Nah, yang berikutnya itu adalah meja demonstrasi ya. Meja demonstrasi ini diletakkan di depan ya, dekat papan tulis untuk menunjang visualisasi guru ya biasanya supaya gurunya terlihat oleh semua bagian dari kelas gitu ya. Semua bagian kelas itu dapat melihat pada guru. Kemudian ukurannya panjangnya itu sekitar 200 cm ya. Lebarnya itu bisa 80 cm dan tingginya 75 cm. Jadi dia lebih panjang daripada meja praktikum ya secara umum. Nah, ini kenapa? Karena agar alat peraga itu bisa ditata gitu. Jadi kita bisa menyimpan alat-alat peraga beberapa gitu kan mungkin kebutuhan untuk mendemonstrasikan itu lebih banyak daripada kebutuhan untuk praktikumnya itu sendiri kan ya. Nah, sediakan stop kontak ya, sediakan stop kontak di beberapa titik ya. Bila memungkinkan itu diletakkan dengan bak cuci ya di sebelah sininya. Kenapa? Karena kadang ada demonstrasi-demonstrasi yang membutuhkan air misalkan ya atau membutuhkan si gurunya itu bisa mencuci tangan gitu ya di situ ya atau atau membersihkan peralatan-peralatan yang digunakan untuk demonstrasi. Nah, pada prinsipnya eh, pendesainan dari meja demonstrasi ini sedemikian rupa sehingga semua alat itu terlihat dengan jelas ya oleh seluruh kelas ya baik siswa yang duduk di depan maupun siswa yang duduk di belakang, di samping, di tengah gitu ya. Dan guru juga dapat bergerak aman ya saat menunjukkan prosedur percobaan atau melakukan praktikum ya. Perlu diperhatikan juga manajemen kabel dan stop kontak ya, seperti tadi. Kemudian keamanan ya. Nah, lemari itu wajib terkunci ya. Untuk alat-alat yang berat itu di apa bisa disimpan di di lemari ini gitu ya. Dapat disimpan di lemari ini sehingga nggak jauh gitu ketika kita ingin melakukan demonstrasi itu nggak jauh ngambil ke lemari alat gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah meja persiapan. Nah, meja persiapan itu berada di ruang persiapan ya. Seperti yang pertemuan lalu sudah dibahas, ruang persiapan itu adanya di antara ruang praktikum dan ruang gudang ya. Kemudian ukurannya serupa dengan meja demonstrasi ya. Fungsinya untuk apa ya? Fungsinya itu adalah untuk menata alat-alat dan bahan sebelum masuk ke ruang praktikum ya, sebelum digunakan untuk proses pembelajaran ya. Kemudian dilengkapi dengan stop kontak ya yang cukup ya. Artinya dia di dia bisa digunakan untuk alat-alat yang sifatnya membutuhkan akses listrik ya untuk mengkalibrasi ampere meter misalkan ya atau voltmeter dan seterusnya. Kemudian lengkapi stop kontak yang cukup. Kemudian permukaannya itu perlu anti noda ya sama seperti meja praktikum. Kemudian eh, harus ada ruang untuk tray alat ya. Nah, ini biasanya untuk alat-alat perbaikan atau alat-alat perawatan dari alat-alat dari peralatan laboratorium ya. Nah, meja persiapan ini ibaratnya itu area di belakang panggung ya. Semakin rapi, semakin ergonomis kita menatanya.
maka semakin minim ya risiko kesalahan pada saat kita melakukan penyuntikan praktikum gitu ya. Ini sama aja dengan yang tadi ya, bahwa dia harus tidak menyerap noda ya materialnya, kemudian tepinya itu kalau bisa rounded ya, supaya dia mengurangi resiko cedera ya, tepi-tepinya tidak lancip ya. Kemudian pemilihan bahan yang tidak mudah lembab, kemudian tidak mudah membengkak gitu ya pada saat lembab. Untuk pemeliharaannya perlu ada inspeksi secara berkala ya, terkait dengan skrupnya, terkait dengan pelapis kaki kursi, kemudian kejernihannya ya, bersihannya, maaf, kebersihannya dan seterusnya ya. Nah, berikutnya adalah meja tulis ya. Meja tulis ini adalah meja yang digunakan untuk guru ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi ya, atau yang sifatnya administratif ya di laboratorium. Nah, ukurannya standar meja kantor ya, dengan laci untuk berkas-berkas yang penting ya. Nah, meskipun sederhana, posisinya itu strategis ya, dekat dengan akses untuk dokumen. Biasakan dekat dengan dekat dengan lemari administrasi gitu ya. Eh, Kemudian dia jauh dari area yang basah dan panas. Kemudian kita juga harus memastikan pencahayaannya itu baik ya, dan kursinya itu ergonomis ya, agar nyaman gitu ya ketika digunakan, sehingga pekerjaan-pekerjaan administrasi ini dia bisa berlangsung secara efisien gitu ya. Nah, sehingga kita juga harus mempertimbangkan tuh rentang tinggi meja dan kursinya harus sesuai ya. Kemudian yang jelas harus ada footrest ya, atau tempat bersandar atau tempat nongkrong buat kaki gitu ya. Kemudian sesuaikan tinggi kursi dengan tinggi meja ya, agar postur netral. Pilih warna permukaan yang netral medium agar tumpahan atau kotoran itu terlihat, tidak terlalu gelap. Kemudian desainnya dibuat sedemikian rupa sehingga mudah untuk melakukan pembersihan harian ya. Kemudian terkait dengan pemeliharaan sama aja ya seperti tadi, inspeksi berkala, kemudian ada pelapis kaki kursi ya, kemudian kebersihannya diperbaiki dan seterusnya. Nah, berikutnya kita akan membahas terkait dengan kursi ya. Nah, kursi di laboratorium itu dibedakan kursi untuk guru dan kursi untuk siswa ya. Kursi untuk guru dan kursi praktikum siswa. Nah, kursi praktikum umumnya itu tanpa sandaran ya. Tanpa sandaran punggung maupun tanpa sandaran tangan ya. Kenapa? Karena apa? Supaya si praktikan itu tetap siaga gitu ya. Tetap siaga ketika melakukan praktikum. Jadi dia nggak sambil nyender-nyender, tangannya juga nggak sambil nyender-nyender, sehingga dia tetap siaga gitu pada saat, dan tetap awas pada saat melakukan praktikum ya. Kemudian dia terbuat dari rangka besi biasanya, tingginya sekitar 50 cm. Kemudian dudukannya terbuat dari kayu, kurang lebih diameternya mungkin sekitar 25 cm gitu ya. Kaki kursi sebaiknya dilapisi dengan karet atau kayu ya, agar lantai itu tidak cepat rusak ya, dan agar dia tidak bergesekan dengan lantai dan lantainya bisa cepat rusak kan gitu ya. Nah, itu maka harus dilapisi dengan karet atau kayu. Kemudian supaya tidak ini apa? Supaya tidak berisik juga atau bising ketika digeser gitu ya, kan biasanya ada decitan-decitan gitu ya kalau dia tidak ada ininya apa, tidak ada eh, lapisannya gitu ya. Nah, untuk sesi praktikum yang panjang, nah pertimbangkan tinggi kursi itu sesuai dengan tinggi meja ya, agar postur tubuh itu tetap netral. Nah, ini sama ya, dalam pemilihan material dan pemilihan warna, kita gunakan sedemikian rupa sehingga jika ada tumpahan atau kotoran itu terlihat dengan jelas ya, supaya memudahkan untuk kita me, apa untuk kita mengidentifikasi dan membersihkannya gitu ya. Kemudian tapi jangan juga terlalu gelap gitu ya. Itu mungkin untuk kursi. Nah, lemari ya.
Pertama ada lemari alat ya. Nah, lemari alat ini dibuat khusus untuk menampung alat laboratorium yang berat dan beraneka ukuran ya atau beragam ukuran. Nah, ada dua tipe ya biasanya. Ada lemari tinggi ya. Biasanya dia itu disimpannya itu adalah di ruang penyimpanan ya atau di gudang ya. Lemari yang tinggi ini biasanya disimpan di tunggang, di gudang, sorry. Kemudian ada juga lemari yang lebih pendek ya. Nah, lemari yang pendek itu biasanya disimpan di tepi-tepi atau di sisi-sisi dari ruang praktikum ya. Nah, bisa juga si lemari alat yang pendek itu di bagian atasnya bisa juga digunakan sebagai meja untuk percobaan tertentu ya. Misalnya kita berikan dia instalasi gas gitu ya. Nah, eh, untuk yang lemari ini ya, yang perlu diperhatikan adalah strukturnya itu harus kuat ya, sehingga tidak mudah goyang ya, tidak mudah goyang, kemudian tidak mudah jatuh itu yang paling utama, sehingga strukturnya itu harus kuat ya bahannya. Kemudian aksesnya itu harus mudah ya, aksesnya harus mudah supaya tidak menyulitkan ketika akan digunakan dan ketika akan menyimpan atau eh, mengambil ya dari peralatan laboratorium yang akan digunakan. Kemudian perlu dipertimbangkan juga dengan keamanannya ya. Keamanannya itu seperti apa? Nah, eh, gunakan bahan yang kuat ya. Hindari partikel blok atau multiplex yang terlalu tipis ya. Terutama untuk beban-beban yang berat ya. Kalau untuk peralatan-peralatan yang ringan mungkin masih bisa ya. Kemudian pintu dibuat pintu geser. Kenapa? Hal ini karena untuk menghemat ruangan ya. Pintunya itu digeser bukan yang dibuka ya, bukan dibuka ke mengarah keluar gitu ya. Nah, pintunya itu terbuat dari kaca ya. Bagian depan lemari di alat ruang penyimpanan itu sebaiknya terbuat dari kaca ya. Nah, ini agar dia itu mudah melihat dari alat-alat yang ada di dalamnya. Nah, hal ini membantu mengidentifikasi isi dari lemari tanpa kita harus buka-buka lemari ya. Nah, buka-buka lemari ini kan kadang membutuhkan waktu yang lama gitu. Kalau dia harus buka satu-satu, itu membutuhkan waktu yang lama sehingga dia berakibat pada inefisiensi pada rangkaian praktik atau pada kegiatan praktikum gitu ya. Sehingga kalau dia diberi kaca, kita mudah melihatnya sehingga efisien ketika kita mau mengambil dari si alat tertentu gitu ya. Kemudian sediakan rak ya, rak bertahap yang bisa dibongkar pasang agar kalau kita kebetulan ada alat-alat yang dimensinya itu tinggi, itu bisa diatur sedemikian rupa sehingga bisa tetap masuk ke dalam lemari gitu ya. Nah, kemudian semua pintu yang menyimpan alat-alat itu yang bernilai atau yang mahal gitu ya, harus dikunci ya, harus dapat dikunci ya, untuk mencegah kehilangan atau penggunaan yang tidak terawasi ya. Oke, nah untuk bagian bawahnya dia sedemikian rupa sehingga harus kuat ya, terutama ketika kita menyimpan alat-alat yang berat ya. Nah, berikutnya adalah lemari administrasi ya. Lemari administrasi ini adalah lemari yang digunakan untuk menyimpan segala format administrasi laboratorium ya. Contohnya apa? Contohnya standar prosedur atau SOP gitu ya. Kemudian log peminjaman, kemudian lembar perawatan ya. Kemudian lembar apa lagi? Ya itu yang berkaitan dengan sistem administrasi di laboratorium ya. Nah, ukurannya gimana ya? Ukurannya itu menyesuaikan ruangan sebetulnya ya. Ukuran itu menyesuaikan ruangan, bahannya bisa terbuat dari kayu atau plat logam ya. Kemudian dia biasanya diletakkan di ruang laboran atau di ruang guru ya. Kemudian dia itu wajib ada kuncinya ya untuk supaya aman gitu ya para apa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan administrasi laboratorium ya. Tata arsip sedemikian rupa di apa? Tata arsip sedemikian rupa
memudahkan kita dalam penyimpanan sebuah dokumen ya atau seluruh dokumen gitu ya dan juga pengambilannya gitu ya. Misalkan kita atur berdasarkan kategori ya atau kita atur berdasarkan frekuensi penggunaan dari masing-masing dokumen tersebut supaya eh, cepat atau mudah gitu ya dalam melakukan eh, pencarian dari sebuah dokumen tertentu. Berikutnya ada lemari buku ya. Nah, lemari buku ini menyimpan referensi kepustakaan lab ya. Idealnya dia berdinding kaca ya. Tapi dia itu tidak dikunci. Kenapa tidak dikunci? Agar semua pengguna itu mudah untuk mengambil ya. Jadi kalau eh, apa tadi lemari alat itu sebaiknya ada kuncinya ya, baik lemari administrasi. Tapi kalau lemari kepustakaan, laboratorium itu sebaiknya tidak dikunci ya. Kenapa? Supaya dia memudahkan untuk kita melakukan pencarian dari sebuah referensi tertentu ya. Karena eh, biasanya kita mencari referensi itu nggak terjadwal kan ya nggak terjadwal. Kadang-kadang kita tiba-tiba butuh mencari koefisien anu gitu ya tertentu gitu. Nah, itu kita harus cari di lemari kepustakaan gitu ya. Nah, itu harus cepat gitu ya. Kemudian dia ditempatkan di ruang guru ya atau area referensi yang relatif tenang ya. Kemudian lengkapi dengan daftar katalog singkat dan sistem pengembalian sederhana agar buku-buku yang ada di lemari kepustakaan itu tidak tercecer. Nah, berikutnya adalah rak ya. Rak ini adalah lemari yang tanpa dinding ya. Ini digunakan untuk menyimpan alat-alat yang sudah punya kotak khusus ya, atau dia tidak memerlukan perlindungan ketat dari baik debu maupun cuaca ya. Nah, rak itu efektifnya disimpan di ruang penyimpanan ya, atau ruang persiapan atau ruang guru ya. Jadi nggak di ruang praktikum gitu. Nah, kemudian pastikan rak ini kokoh atau stabil ya. Kemudian dia diberi label per zona ya. Misalkan ada zona optik gitu, zona alat-alat listrik atau zona alat-alat mekanik gitu ya. Dan juga jaraknya, clearance-nya itu harus cukup sehingga tray itu bisa masuk gitu ya atau bisa naik turun itu nggak tersangkut gitu di raknya gitu ya. Nah, berikutnya adalah locker ya. Loker siswa itu menampung tas dan buku ya selama praktikum dan barang-barang lain basically ya, barang-barang pribadi ya. Kenapa begitu? Karena pada prinsipnya ruang praktikum itu harus bebas dari eh, barang-barang pribadi yang tidak berkaitan dengan praktikum gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika melakukan praktikum peserta itu atau praktikan itu harus menyimpan si barang-barang pribadinya yang tidak berhubungan dengan laboratorium itu di apa di locker gitu ya. Nah, dia biasanya berupa sekat-sekat tanpa pintu ya, atau bisa juga menggunakan pintu, ditempatkan di sisi depan atau belakang ruang praktikum ya. Idealnya satu kotak itu per siswa ya, agar tidak terjadi penumpukan ya. Nah, kita juga harus menghimbau ya kepada siswa atau praktikan itu hanya menyimpan barang yang diperlukan dan menutup semua botol cairan yang ada di dalam tas ya sebelum ditaruh gitu ya. Nah, ini kenapa? Karena bisa jadi siswa itu membawa makanan ya atau membawa minuman tertentu gitu ya di dalam tas pribadinya. Kalau disimpan di loker bisa jadi tumpah gitu. Nah, itu juga harus dibiasakan kepada praktikan atau kepada siswa untuk memastikan makanan, minuman, dan lain-lain gitu ya yang ada di tasnya itu ditutup dengan rapat dulu sebelum kita melakukan praktikum gitu ya. Ya, mungkin demikian ya yang dapat dijelaskan secara singkat terkait dengan mebeler-mebeler, jenis-jenis mebeler yang ada di laboratorium. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.